Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati para wali santri, khususnya wali santri baru Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah, dan yang saya cintai para calon-calon santri Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita bisa bersilaturahim dengan media sosial karena terkendala dengan adanya COVID-19. Mudah-mudahan Allah senantiasa secepatnya mengangkat ujian ini dari bumi negeri kita ini, yaitu Indonesia. Para santri yang saya cintai, sebelum kalian masuk di Al-Mujaddadiyah ini, sebaiknya kalian juga memahami tentang bagaimana sejarah berdirinya pondok ini. Yang pertama, pondok pesantren ini didirikan oleh beliau, jadi abah saya, orang tua saya, yaitu Mbah Yai Izzuddin bin Misri. Beliau memulai menampakkan perjuangan di bumi Demangan ini sekitar tahun 60 dengan diberikanlah simbol mendirikan masjid yang diberi nama Nurul Huda. Selanjutnya, Mbah Yai Izzuddin itu memiliki 14 putra putri. Mbah Yai Izzuddin lebih menekankan kepada pendidikan thariqah, yaitu dikembangkanlah thariqah Naqsabandiyah Al-Khalidiyah. Dan ada beberapa santri yang sudah mukim di Demangan ini. Kalau dulu sebelum Mbah Yai Izzuddin, pada saat Mbah Yai Izzuddin belum diberi nama, tetapi terkenal dengan pondok Kratinan, karena memang Demangan ini sejarahnya adalah tempat Raden. Akhirnya tidak begitu lama, sejak Mbah Yai Izzuddin itu tahun 60 mendirikan masjid, terus tahun 1979, tepatnya bulan Sya'ban, tanggal 21 Sya'ban, hari Sabtu, beliau Mbah Yai Izzuddin harus mengakhiri perjuangannya. Tapi alhamdulillah, putra kedua dari Mbah Yai Izzuddin, putra ketiga dari Mbah Yai Izzuddin, yaitu beliau Kiai Haji Izul Muttaq. Karena putra pertama itu putri, putra kedua juga putri, putra ketiga yang hidup artinya itu baru Pak Yai Muttaq. Maka Pak Yai Muttaq meneruskan estafet perjuangan Mbah Yai Izzuddin tahun 1979. Dari situlah, karena Mbah Yai sejak awal sudah mengkaderkan beliau Pak Yai Muttaq, dengan dipondokkan beliau Pak Yai Muttaq, dengan diajarkan pendidikan baik itu formal maupun non formal. Jadi Pak Yai Muttaq saat itu sudah menjadi alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan sekaligus juga sudah memiliki gelar
sarjana. Ini luar biasanya Mbah Yai Izzuddin, karena saat itu sudah bisa berpikir jauh beliau tentang bagaimana ke depan, sehingga kolaborasi antara pondok pesantren salaf dan kholaf, modern dan klasik itu sudah mulai terfikirkan saat itu. Maka tahun 79 Pak Muto harus meneruskan estafet, dan alhamdulillah dari situlah nama Al-Mujaddadiyah ini karena diwasiatkan oleh Mbah Yai Izzuddin kepada beliau Pak Yai Bahaki, yaitu adik dari Kiai Haji Izul Muttaq. Jadi secara ini saya langsung menerima dari beliau Pak Yai Bahaki ketika Mbah Yai Izzuddin wasiat, besok kalau membuat pondok namakanlah Al-Mujaddadiyah, karena nama Al-Mujaddadiyah ini sebenarnya identik dengan Thariqah An-Naqsabandiyah Al-Khalidiyah Al-Mujaddadiyah. Maka rata-rata yang dimana kiai itu mengembangkan Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, maka ketika beliau hampir semuanya mursyid yang mengembangkan Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, maka pondoknya dinamakan Al-Mujaddadiyah. Ini sebagai simbol. Maka Pak Yai Muto mulai menamakan tahun 82, itu mulai pembangunan gedung, calon gedung pendidikan formal itu dinamakan Al-Mujaddadiyah. Maka alhamdulillah dengan bekal pendidikan beliau Pak Yai Muto yang sudah sarjana tahun itu, Pak Yai Muto akhirnya mendirikan tahun 86 mendirikan sekolah menengah pertama, yaitu MTS. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada. Saat itu didirikan MMA, tapi tidak berhasil. Akhirnya diganti, tahun berikutnya diganti SMP. Pernah ada SMP di Mujaddadiyah, juga tidak berhasil. Maka tahun 86 resmi didirikan MTS Al-Mujaddadiyah. Dari situlah alhamdulillah embrio dari santri mulai terlihat tahun 86. Maka tahun 86 dan 88 tahun 1988 diteruskan estafetnya MTS, maka diteruskan untuk membuat lembaga pendidikan madrasah aliyah. Allah Maha menghendaki segalanya. Tidak begitu lama mulai santri berkembang, anak-anak antara yang mondok, kolaborasi pesantren salaf dan pesantren kholaf modern sudah mulai terlihat. Tapi apa yang terjadi tahun 1994, beliau Pak Yai Muto dalam usia yang masih belum sepuh, yaitu sekitar 42 tahun, beliau harus menghadap kehadirat Allah, dan disitulah titik akhir perjuangan beliau. Maka alhamdulillah juga diteruskan adik beliau Pak Yai Bahaki tahun 95, maka Pak Yai Bahaki meneruskan estafet perjuangan perjuangan kakaknya Pak Yai Muto tahun 95. Tidak begitu banyak perubahan-perubahan dalam arti pendidikan formal, enggak, karena sudah ada. Di situ lebih kepada al-muhafadzatu al-qadimis sholih. Al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi menjaga sesuatu yang ada. Jadi menjaga madrasah sanawiyah ini bagaimana bisa berkembang, madrasah aliyah ini bisa berkembang. Ini setelah tahun 94. Maka alhamdulillah berkat kegigihan Pak Yai Bahaki, tahun 2003 itu didirikan SMK. Di situ mulai perkembangan mulai terlihat.
ada MTS, ada MA. Tahun 2003 SMK didirikan. Selang berdirinya SMK sekitar 2 tahun, 3 tahun lah. 2005 beliau Pak Yai Bahaki harus juga mengakhiri perjalanan perjuangannya. Beliau harus kundur ke hadirat Allah. Lah mulai saat itulah 2005 Pak Yai Bahaki sedo, maka saya alhamdulillah ditugasi beliau sebelum meninggal untuk meneruskan estafet perjuangan pondok pesantren ini. Saya juga tidak begitu banyak apa yang saya lakukan karena saya sudah ditinggali madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, SMK. Maka tugas saya yang paling utama saat itu, saya harus menjaga dan menuju kepada kualitas dan kuantitas santri. Maka setelah beliau Pak Yai Bahaki sedo tahun 2005, alhamdulillah saya diberi anugerah oleh Allah. 2006 saya harus berangkat ke Baitullah, saya haji. Dari situlah saya mulai meminta kepada Allah untuk senantiasa pondok dan perjuangan ini yang nantinya akan saya lakukan itu diridhai oleh Allah. Alhamdulillah tahun 2006 saya pulang haji. Jadi 2007 saya mulai membuat pondasi baru, mendirikan sebuah pengembangan Ma'hadul Quran yang saya beri nama Ma'hadul Quran Al-Mardiyah Al-Mujaddadiyah. Dari situlah ternyata barokahnya Al-Quran itu terlihat di pondok pesantren ini, karena memang ada nilai-nilai tertentu. Kalau kamu nanti santri-santri kalau mondok di Al-Mujaddadiyah seringkali lah menzikirkan Al-Quran. Karena itu ternyata saya mau mengambil itu dari pesan dari Mbah Yai Izzuddin yang tidak tertulis. Seringkali Mbah Yai itu menyampaikan kepada putra-putranya untuk senantiasa menzikirkan membaca Al-Quran. Sehingga pada saat saya di pondok, saya tidak pernah lepas untuk membaca Al-Quran. Alal aqal saya itu membaca Al-Quran setiap 5 hari sekali, itu pasti khotam gitu. Kebiasaan saya paling tidak ya 3 hari saya mesti khatam. Dari situlah saya mulai berpikir tentang bagaimana saya akan membuat program khusus Al-Quran. Maka diijabahi oleh Allah tahun 2007 saya mendirikan, mulai membangun sebuah pondasi Ma'hadul Quran Al-Mardiyah. Dari situlah pondasi pertama, ternyata saya diberi anugerah yang besar ini, sekaligus pengembangan Al-Mujaddadiyah mulai terlihat. 2010 saya harus mulai menunjukkan eksistensi Al-Mujaddadiyah dari Ma'hadul Quran ini. Dan insya Allah nanti anak-anak yang baru ini sebagai mutiara-mutiara yang nantinya akan meneruskan generasi-generasi Quran. Maka plus ada 2015 di situ putra dari Pak Yai Mutok mulai merintis kembali dengan membuat program generasi Quran. Maka putra Yai Mutok yang kedua ini, yaitu Neng Maria dan suaminya Gus Zan, mendirikan pondasi untuk pengen ngalap berkah dari Al-Quran. Maka dia membuat sebuah asrama yang dinamakan asrama Genki, generasi Quran. Maka dari situlah dimulai lagi generasi-generasi Quran berikutnya dan mulai berkembang dan berkembang. Walhasil khatal ana, sehingga sampai sekarang ini
Al-Mujadadiyah, eksistensinya mulai terlihat, kualitas dan kuantitasnya juga mulai terlihat, sehingga saya tetap berharap, saya sebagai Al-Mas'ul Yuna, saya tetap berharap semua santri Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah ini mendapatkan ilman nafi'ah, ilmu yang manfaat. Untuk menuju ilmu manfaat, untuk calon-calon santri, ini juga pesan dari Mbah Yai Izzuddin yang selalu saya sampaikan kepada santri-santri yang ada di Al-Mujadadiyah. Ketika dulu saya mau berangkat mondok, saya selalu disangoni 3 perkara. Ya talibal ilmi basyiril wara wa jannibin naum wa tarkis syiba. Jadi kalau orang dulu itu mondok itu disangoni, bukan sangu uang, bukan sangu apa yang saya bawa, bukan, tetapi yang diberikan adalah pesan moral. Kalau pengen sukses, pengen berhasil di pondok pesantren, lakukan 3 hal. Yang pertama, ini Mbah Yai Izzuddin selalu melingkan ini kepada putra-putranya. Ya thalibal ilmi, wahai orang yang mencari ilmu, basyiril wara, lakukanlah senantiasa wara, wirai. Apa itu wara? Wirai itu jadi tarkus syubhat, meninggalkan sesuatu yang syubhat. Bukan lagi pada tarkul haram. Jangankan kok haram, syubhat saja sudah tidak berani. Kalau saya diberi contoh waktu dulu, contoh beliau Mbah Yai Izzuddin, itu tarkus syubhat itu, wahai orang yang mencari ilmu, walaupun itu lombok 1 saja, kalau bukan milik kamu, jangan kamu makan. Insya Allah kalau lombok 1 itu kita makan, insya Allah juga halal. Tidak ada orang yang menuntut lombok saya hilang 1, kan nggak mungkin. Tapi lebih baik itu kita tinggalkan. Maka kalau pengen waktu thalabul ilmi berhasil, maka lakukanlah wirai. Yang kedua, tarkus syiba. Kalau makan jangan kenyang-kenyang. Gitu. Saya nggak pernah kenyang, tapi kekenyangan terus. Ini kan, ini yang menghambat proses kita thalabul ilmi. Jadi makan jangan kenyang, gitu. Kalau prinsip makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, gitu. Tidurlah yang nyenyak. Artinya tidurlah yang nyenyak apa? Makan sing enak, tidur yang nyenyak. Itu artinya apa? Makan enak itu kalau perut kita lapar, pasti makan apapun kita enak. Tidur yang nyenyak ketika kita kelelahan, walaupun nanti kalian tidak harus memakai kasur, tidak harus memakai guling, bantal, atau mungkin spray, atau mungkin kemul. Tapi ketika kalian nanti kelelahan, pasti kalian akan tidur dengan nyenyak. Itu nilai-nilai nanti yang akan kamu lakukan di pondok pesantren. Jangan pernah bersedih dengan adanya itu. Gitu. Berikutnya yang ketiga syaratnya, kalau menginginkan ketika kamu mencari ilmu berhasil, kita yang terakhir adalah wajannibin naum. Jadi jangan terlalu banyak tidur. Ini hubungannya, kalau orang itu makannya banyak, pasti tidurnya banyak. Sebaliknya kalau kita makannya tidak terlalu banyak, maka tidurnya juga tidak banyak. Maka kecerdasan orang itu ketika orang itu tidak banyak tidur, insya Allah akan terasa. Tapi kalau seseorang itu banyak tidur, maka otak itu akan menjadi tumpul. Maka para orang-orang yang alim-alim dulu itu tidurnya nggak terlalu banyak, sehingga otaknya terus cerdas, diberi kecerdasan oleh Allah. Maka disitulah pesan saya untuk para santri-santri, calon-calon santri baru. Kalian mau mondok, kalian mau mencari ilmu,
harus ditata niatnya, harus mulai siap, jangan lemah, jangan merasa begini begitu. Kamu meninggalkan rumah, kamu meninggalkan orang tua, tidak meninggalkan untuk selamanya, tetapi meninggalkan untuk sementara, gitu. Dan mau tidak mau kalian nanti juga harus meninggalkan orang tua kalian. Ini adalah pembelajaran untuk bagaimana kita belajar meninggalkan orang tua kita, belajar untuk mandiri, belajar untuk bersikap sendiri, dan belajar untuk menghormati teman, menghormati orang lain. Nanti kamu akan temukan di pondok pesantren, insya Allah di Al-Mujadadiyah, kalian akan menemukan semuanya dengan cara bersungguh-sungguhlah untuk mencari ilmu. Abaikan semua kesenangan-kesenangan yang dulu kamu lakukan. Mungkin dulu senang kalau kamu di rumah pakai HP, nanti di rumah kamu harus meninggalkan. Kalau dulu di rumah senang kamu nonton TV, di pondok sudah tidak ada lagi. Kalau dulu di rumah kamu makan, harus bilang lauknya apa. Kalau di pondok nanti kamu mau nggak mau, itu yang harus kamu makan. Maka nanti akan kamu rasakan bagaimana nilai-nilai bersyukur kepada Allah, bagaimana kita merasakan punya sahabat yang banyak, punya teman yang banyak, bagaimana rasanya kerinduan ketika kamu harus terpisah dengan orang tua, ketika 1 bulan kalian disambangi oleh orang tua. Begitu nikmatnya kita memandang wajah orang tua kita. Karena selama ini kalian di rumah, kalian tidak akan pernah merasakan kerinduan terhadap orang tua, karena kalian selalu bertemu dengan orang tua. Tapi ketika nanti kamu di pondok, kamu akan merindukan wajah orang tua kamu. Kamu akan merindukan adik-adik kamu, saudara-saudara kamu, tetangga kamu, dan semuanya. Maka yang ada adalah sebuah kedamaian, insya Allah. Maka tatalah hati kalian nanti ketika masuk di pondok pesantren Al-Mujadadiyah ini. Insya Allah doakan orang tua kalian semoga diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, dan doakan semuanya dan untuk diri kalian semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Man najah wassalamah wal barokah, sukses dan berkah untuk kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.